Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu aw wala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat. Ada yang tahu nggak arti hadisnya tadi nih, Bapak Ibu atau adik-adik? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah nih. Nah, ini pembukaannya udah ada hadiah nih. Kalau ada yang tahu arti hadisnya tadi, saya kasih hadiah. Ya, bapak-bapak boleh sambil dimakan nanti Pak, boleh. Yang ibu-ibu disimpan untuk anaknya, nggak apa-apa. Adik-adik, jangan untuk emaknya sama bapaknya, dimakan sendiri. Ada yang tahu arti hadisnya? Masya Allah. Baik, kita belajar bareng-bareng ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, tidak akan masuk surga di antara kalian sampai kalian beriman. Berarti syarat masuk surga yang pertama beriman. Dan tidak dikatakan kalian itu orang beriman sebelum kalian saling mencintai sesama kalian. Berarti syaratnya masuk surga yang pertama beriman. Ciri-ciri orang beriman diantaranya adalah saling mencintai sesama manusia. Buktinya saling mencintai apa? Ditambah oleh Rasulullah, kalau kalian saling mencintai sesama kalian, maka tebarkanlah salam di antara kalian. Berarti Bapak Ibu, adik-adikku, tingkatan kita mau masuk surga dimulai dari salam. Salam, kita menjadi orang yang saling mencintai. Dari orang saling mencintai, kita menjadi orang beriman, dan akhirnya kita bermuara di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadullah al-aliyyal azim ta'ala subhanahu wa as'aluhu azza sumuhul ma'una wa abra'u ilaihi minal hawli wal quwwah wa arghabu ilaihi fi ayyaj'ala kullama natasarrafu fihi ila ma yattasilu birridha wa masrufan amma yuaddi ila sakhati. Allahumma inna nasta'inuka ala an nadhkuraka ma dhakaraka dhakirun wa an nastaghfiraka mastaghfaraka al-awwabun wa nas'aluka rahmatan wasi'ah wa sitran la yankashif. Allahumma kamma a'taitana hadzan min wirathati hadha dhikril hakim fayassarta ilaina hifdhahu wa tadabburahu wa habbabta ilaina tilawatahu wa tadhakkurahu wa nas'aluka ya rabbana ala an taj'alana min khiyari warithi alladhina hum bihidayatihi mustamsikun walladzina hum ala rayatihi yaumal qiyamati insyaallahu yub'atsun. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Allahumma inna nusalli ala man li asma sama wa nusalli ala man dallat alaihi ala awsafihi kutubus sama wal misku min araqin nabiyyi tanassama wa hadithuhu yubril quluba minal ama. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bapak hari ini kelihatan cakepnya naik 100%. Alhamdulillah. Saya jujur nih Pak, saya nggak bohong. Cakepnya nambah 100%. Bu, Ibu, jangan GR dulu Bu. Tadi saya bilang bapak-bapaknya dulu, ibu-ibunya udah GR duluan. Bu, khusus ibu-ibu kecantikannya hari ini naik 200%. Alhamdulillah.
Lillah. Kenapa naik 200% Pak? Mohon maaf Pak, bukan mengecilkan bapak-bapak. Karena ibu-ibu bangunnya pasti lebih awal nih. Bener Bu? Masak, beresin, ngapain anak-anak dan lain seterusnya. Maka seorang ibu itu pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah, bukan ketimbang suami Pak. Suami pahalanya juga besar, namun kewajibannya berbeda. Makanya kewajiban seorang ayah adalah mencari nafkah di luar sana, dan kewajiban seorang istri adalah bagaimana mengurus rumah tangganya sedemikian rupa sehingga menjadi rumah tangga yang bisa menjadi contoh dan tauladan untuk anak-anaknya di rumah. Dek, halo, halo, halo. Masya Allah. Mau ke Mesir? Mau? Yang mau ke Mesir angkat tangan. Emang di Mesir ada apa? Emang di Mesir ada apa? Ada apa Bu? Masya Allah. Bu, Bapak, kalau ke Mesir itu, kalau pertama kali nyampe ke Mesir, jangan Fir'aun yang dicari pertama kali. Nabi Musa sama Nabi Yusuf ada di sana. Masa yang dicari Fir'aun, Dek? Kenal Fir'aun? Kenal di mana? Kenal di mana sama Fir'aun? Teman main? Oh, bukan. Kenal Nabi Yusuf? Kenal? Kenal? Kenal Nabi Musa? Masya Allah. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan. Saya tadi sebenarnya pengen menyembunyikan identitas saya, tapi sudah di-spill berulang-ulang sama Pak Haji Romlan, sama MC, sama Ustaz Fairuz. Ya alhamdulillah, saya dulu 7 tahun di Mesir. Saya 2012 berangkat ke sana. Dan kata guru saya ingat sekali pesan guru saya. Anakku, kamu ketika sampai pertama kali ke Mesir, fikirkan bagaimana kamu bisa menjadi Musa. Fikirkan bagaimana kamu bisa menjadi Yusuf. Jangan pernah berpikir apapun tentang Fir'aun. Karena seorang Musa dan seorang Yusuf, walaupun hidup di tanah yang sama dengan Fir'aun, namun punya kualitas yang berbeda. Bener nggak Bu? Bener nggak Pak? Sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Bapak Ibu lahir di Mekah, di tengah-tengah kehidupan yang amat sangat jahiliyah, kehidupan yang menyembah berhala di mana-mana, kehidupan yang tidak pernah mengenal Allah. Ya Dek, kehidupan yang meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahir di tengah-tengah keburukan itu seorang manusia mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang-orang jahiliyah ini ada namanya Abu Lahab. Siapa Dek? Kenal sama Abu Lahab? Tahu? Hafal surat Al-Lahab hafal? Coba Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ada yang tahu artinya? Bapak, Ibu, adik-adik? Artinya, celakalah apa yang sudah dikerjakan oleh Abu Lahab. Pak, Bu, kalau Nabi Muhammad masih hidup, dijamin sama Allah surga. Gampang, enak. Tapi Nabi Muhammad masih merasa kurang ibadahnya. Lah ini Abu Lahab masih hidup, dijamin masuk neraka. Mau gimana pun yang dia lakukan udah nggak bisa. Allah sudah jamin seorang yang bernama Abu Lahab akan masuk neraka. Dan sudah dibuatkan satu surat khusus dalam Al-Quran mengenai Abu Lahab. Ngeri nggak tuh? Allah berfirman, celakalah apa yang dikerjakan oleh Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna apapun yang ia usahakan, dari jiwanya, dari hartanya. Tidak akan berguna. Sayasla naran dzata lahab. Maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka yang amat menyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab juga ikut masuk ke dalam neraka karena ikut membantu suaminya.
fi jidha hablum min masad. Yang di dalam lehernya itu, Bu, Abu Lahab dan istrinya itu ada kalung yang terbuat dari serat-serat pohon. Pak, Bu, Dek. Nah, halo Dek. Bapak Ibu, seorang ulama pernah membuat sebuah syair yang diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syairnya berbunyi begini: "Idza kana hadza kafiran jaa dhimmahu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Anna fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Famadhannu bil abdi ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa ahya wa mata mukhallada." Apa artinya, Bapak Ibu? Seorang yang bernama Abu Lahab ini, yang udah dipastikan Allah masuk neraka ini, yang udah dijamin Allah celaka hidupnya ini, diringankan oleh Allah azabnya setiap hari Senin. Diringankan oleh Allah azabnya setiap hari Senin. Kenapa? Lisururi bi Ahmad. Cuman satu sebabnya, Bapak Ibu. Jadi Abu Lahab ini di akhirat udah disiksa setiap hari, kecuali hari Senin siksanya diringankan. Kenapa diringankan? Karena satu sebab. Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia merasa bahagia sehingga membebaskan satu budaknya. Terus disambung lagi, famadhannu bil abdi alladzi kana umru. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dari awal hidupnya sudah mencintai Nabi Muhammad, bi ahmada masrur wa mata muwahhada. Dari awal sudah cinta dengan Muhammad, sampai mati dia masih cinta dan mengakui bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Bayangin Bapak Ibu, seorang Abu Lahab yang hanya satu kali merasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, diringankan oleh Allah azabnya setiap hari Senin. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dari awal hidupnya sampai mati dia senang dengan adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasholli wa sallim wazid wa barik alaih. Maka Bapak Ibu, wajar Rasulullah ketika menyampaikan seluruh apa yang beliau dapatkan dari Allah. Karena Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini di dalam Al-Quran, sifatnya, ciri-ciri Nabi Muhammad ini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, adik-adikku, kata-katanya itu bukan kata-kata manusia, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah wahyu yang sudah Allah turunkan kepadanya. Itu Nabi Muhammad. Lah kita anak pulang telat main, Masya Allah, sebelum mulutnya keluar mungkin alat penggorengan udah di tangan kayaknya. Kenapa lu baru pulang sekarang, Tong? Ya kan? Itu masih tangan yang main, belum mulutnya. Masya Allah. Saya pernah, Bu, lewat nih satu kampung sore-sore, ada anak yang baru pulang main maghrib, ibunya, subhanallah, seluruh kebun binatang keluar, Bu. Dari kadal, dari rusa, jerapah, semua keluar. Masya Allah. Ya, Nabi Muhammad yang keluar dari lisannya itu adalah wahyu. Maka ketika yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu adalah semuanya berupa kata-kata indah yang menjadi pendidikan untuk kita. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, al-bakhilu huwa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya.
Orang yang pelit itu, kata Rasulullah, orang yang kikir itu, kata Nabi Muhammad, Bapak Ibu, bukan orang yang tidak mau menyedekahkan hartanya, tapi orang pelit itu adalah ketika disebutkan namaku, kata Rasulullah, dan mereka mendengarnya, namun mereka tidak mau bersolawat kepadaku. Itulah definisi orang kikir, orang pelit yang sesungguhnya. Maka setelah ini ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad, kita kirimkan solawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Dek, tadi kan ini belum ada yang dapat ya. Sekarang manggilnya abang apa bapak? Abang aja ya. Abang ya, biar mudah terus ya. Nih, abang ada satu pertanyaan. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ah, itu yang pakai jilbab dulu. Maju sini. Siapa namanya? Maju sini. Masya Allah. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ini anak soleha insya Allah. Siapa namanya? Haifa. Haifa. Kelas berapa Haifa? 5. Kelas 5. Jawabannya siapa Haifa? Abdullah. Abdullah. Bener nggak? Bener nggak Bu? Bener nggak Pak? Bener nggak? Masya Allah. Selamat Haifa. Abdullah nama Aminah ibundanya. Kakeknya? Pamannya? Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta adik-adikku yang insya Allah jadi generasi soleh dan soleha. Pak, Pak boleh senyum nggak Pak? Saya takut dari tadi dilihatin, serem banget. Entah terpesona sama saya, entah mendengarkan dengan seksama. Saya takut dari tadi diperemutin terus. Senyum dulu Pak, boleh Pak? Masya Allah. Bu, nah kalau ibu dari tadi senyum terus Pak sama saya Pak. Bu, boleh senyum lebih lebar nggak Bu? Masya Allah. Ibu-ibu yang sebelah sini boleh senyum Bu? Masya Allah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sebuah sedekah. Sedekah yang paling gampang Bapak Ibu, bukan pakai uang, bukan pakai apa-apa, cukup senyum. Tapi jangan senyum sendirian. Jalan sendirian, senyum sendirian lah, dikira orang aneh ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dibacakan oleh Ustadz Ijul, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad itu sudah sangat banyak contoh suri tauladan yang amat baik. Apa contohnya kira-kira? 1. Rasulullah itu Bapak Ibu sudah menjadi orang yang sangat mandiri sedari kecil. Buktinya apa? Masih di usia kandungan 2 bulan, dia tidak pernah melihat sosok yang bernama Abdullah, yaitu ayahnya. Dia nggak pernah lihat. 6 tahun, masih bayi. Ada yang umur 6 tahun di sini deh. Ada yang umur 6 tahun? Gak ada. Nabi Muhammad Bapak Ibu umur 6 tahun dibawa sama ibunya Aminah dari kota Mekah ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya. Di tengah perjalanan, apa yang terjadi Bapak Ibu ketika pulang? Aminah sakit dan meninggal dunia. Bayangin, seorang anak kecil masih umur 6 tahun, gak punya bapak, yang baru aja ziarah ke makam bapaknya, mau pulang kampung ke rumahnya di Mekah, di tengah jalan ibunya meninggal dunia. Pulang seorang diri. Nabi Muhammad sudah mandiri sedari kecil. Makanya Allah itu
idza ahabba ilal abdi ibtalahu. Bapak, Ibu, satu ciri-ciri kalau Allah itu sayang sama kita. Satu kata Rasulullah, ibtalahu. Allah akan berikan dia cobaan yang berkali-kali. Itu tandanya Allah sayang sama kita. Jadi ketika kita ditimpa musibah, fama lana an naqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dibacakan bukan hanya untuk orang yang wafat saja, tapi ketika kita ditimpa musibah oleh Allah. Ya Allah, ketika Engkau timpakan musibah kepadaku, sesungguhnya musibah ini datangnya dari Engkau, dan aku kembalikan seluruh pertolongan kepada Engkau, dan aku memohon segala pertolongan juga dari Engkau. Nabi Muhammad dari kecil sudah hidup mandiri. Apa yang beliau kerjakan setelah itu untuk menghidupi dirinya? Beliau mengembalakan kambing. Ambil upah. Agak gedean dikit remaja, jualin dagangannya orang. Makanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini basyarun laisa kal basyar. Dia itu wujudnya manusia, tapi selebihnya tidak ada satupun manusia yang menyerupai dia. Makanya ketika Nabi Adam ini ada cerita sedikit. Ya, biasanya Bapak Ibu senang cerita nih biasanya ya. Anak-anak juga, Dek. Halo. Halo. Ini anak-anak kalau suka datang ke masjid, tandanya masjid ini makmur. Kalau banyak anak-anak yang datang ke masjid, tandanya masjid itu makmur. Ya, masjid itu hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam hadis qudsi, jadi kalau kita urutkan yang paling tinggi itu Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah al-munazzal, yang benar-benar Allah firmankan dari Allah langsung. Ayatnya, artinya itu langsung dari Allah. Itu Al-Quran. Di bawahnya Al-Quran ada hadis. Hadis ini maknanya datang dari Allah, tapi perkataannya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis. Nah, di antara Al-Quran dan hadis ini Bapak Ibu, ada namanya hadisul qudsi. Pernah dengar ya? Hadis qudsi atau hadis yang suci. Dia perkataannya turun dari Allah, tapi bukan Al-Quran. Maknanya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi. Diceritakan ketika Nabi Adam, ketika pertama kali Allah ciptakan, kata Nabi, ya Rabb, lama khalaqtani biyadik. Ya Allah, ketika Engkau ciptakan aku dengan kekuasaanmu, wa nafakhta fiha min ruhi, dan Engkau tiupkan ruh kepadaku ya Allah, dan aku buka kedua mataku untuk pertama kalinya ya Allah. Ada sesuatu indah yang dilihat oleh Nabi Adam, tapi tidak berani ditanyakan oleh Nabi Adam pada saat itu. Namun tatkala Nabi Adam, Allah berikan peringatan, wahai Adam, jangan pernah dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, wahai Hawa, ini ada pohon yang walaupun ada di surga, tapi jangan pernah kalian dekati, apalagi kalian makan buahnya. Tapi pada akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah itu yang dinamakan buah khuldi. Allah marah nggak Bapak Ibu? Allah marah nggak sama Nabi Adam? Allah itu nggak marah sama Nabi Adam. Tapi Allah bilang sama Adam, wahai Adam, kan sudah saya bilang jangan pernah makan buah ini. Bapak Ibu tahu, kalau orang dimarahin sama orang tua atau orang yang lebih besar, biasanya gimana kita? Nunduk, nggak berani lihat wajahnya. Ketika Nabi Adam diberikan peringatan oleh Allah, apa yang Nabi Adam lakukan Bapak Ibu? Nabi Adam mengucapkan, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin.
Kok bisa tahu Nabi Adam ada seorang Muhammad yang belum diciptakan? Lantas Allah bertanya sama Nabi Adam, bukan Allah nggak tahu. Allah nanya, wahai Adam, apa yang baru kamu baca tadi? Nabi Adam jawab, ya Allah, aku tidak tahu apa yang aku baca. Lantas kenapa engkau membaca itu? Dibilang oleh Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau ciptakan aku dengan kekuasaanmu, ketika engkau tiapkan ruh ke dalam jiwaku, dan ketika aku pertama kali membuka kedua mataku, dan aku melihat arasmu yang begitu besar ya Allah, aku melihat ada nama Muhammad bersanding dengan namamu. Dan aku tahu ya Allah, tidaklah seseorang yang namanya engkau sandingkan di sebelah namamu, kecuali makhluk ini atau orang ini memiliki kedudukan yang amat sangat engkau cintai di sisimu. Maka dari situ Nabi Adam mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Maka setelah Nabi Adam bersalawat, keluarlah doa, salah satu doa yang paling tua yang pernah dibaca oleh manusia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam dan salah satu doa yang paling tua yang pernah dibacakan oleh manusia. Pak, Bu, ngantuk nggak? Benar. Dek, pegel. Udah selonjoran dulu, selonjoran nggak apa-apa, selonjoran. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau selonjoran juga nggak apa-apa. Ya, kita sifatnya santai saja, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi kita kembali kepada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah saya sampaikan, begitu banyak keagungan, kemuliaan, keistimewaan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad dari Allah. Karena Nabi Muhammad ini Bapak Ibu, benar kata Ustaz Fairuz tadi, sahabat Hasan bin Sabit itu bilang, "Khuliqta mubarra'an min kulli aib." Kita lihat orang yang masih punya kekurangan aja, itu cantik dan gantengnya luar biasa ya. Pak, siapa cewek paling cantik Pak? Nggak mungkin lah. Bapak bilang siapa manusia paling cantik? Istri saya. Sebenarnya jawabnya itu penuh dengan tekanan sebenarnya. Bu, siapa manusia yang paling ganteng Bu, yang pernah Ibu lihat? Yang benar. Suaminya atau saya? Nah kan, Pak, mohon maaf ya. Saya bilang suami atau saya, ibu-ibu tuh. Nah, itu masih suaminya Bu. Cakep ya Bu ya. Tiap hari bangun tidur, Masya Allah, cakepnya suamiku. Bapak-bapak bangun, Subhanallah, kenapa istri gua begini bentukannya? Enggak. Masya Allah, cantik banget istri saya. Pak, Bu, kita manusia yang masih punya aib, masih banyak kekurangan, masih terlihat indah di mata kita. Lantas bagaimana Rasulullah yang gak punya cacat sama sekali, yang gak punya aib satupun? Wajar ketika Rasulullah wafat, itu banyak orang yang gak terima dengan wafat Rasulullah, banyak, wajar. Kenapa? Mereka setiap hari hidup sama Nabi, mereka setiap hari jalan bareng Nabi, mereka setiap hari ngobrol sama Nabi, mereka setiap hari memandangi wajah indahnya Nabi. Maka ketika dikatakan Nabi Muhammad wafat, mereka nggak percaya, wajar. Salah satunya siapa Pak, Bu, yang nggak percaya dengan wafatnya Nabi Muhammad? Umar ibnul Khattab. Umar itu Bapak Ibu, Dek, halo, kenal sama Umar? Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar. Rasul pernah memberinya julukan
Wa asyaddu fi amrillahi Umar bin Al-Khattab. Orang yang kalau dikumpulkan dari umatku semuanya, orang yang paling serius, orang yang paling keras, orang yang paling menegakkan syariat Allah itu Umar ibn Al-Khattab. Kalau Umar masih hidup sampai sekarang Bapak Ibu, jumlah penduduk dunia nggak sampai 6 miliar kayak sekarang. Paling tersisa cuma 100.000 doang. Selebihnya kena tebas sama Umar semuanya. Umar itu nggak bisa kompromi Bapak Ibu. Kalau mengenai urusan syariat Allah nggak bisa. Maka kata Rasulullah, orang yang paling menegakkan syariat Allah itu Umar. Tapi orang yang paling lemah lembut hatinya itu siapa? Abu Bakar. Bayangin, seorang yang paling lemah lembut berteman dengan orang yang paling keras menegakkan syariat Allah. Kira-kira bisa nyambung nggak? Kalau secara karakter nggak nyambung. Tapi karakter dua orang yang berbeda ini disatukan oleh seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah wafat, apa yang dikatakan Umar? Barang siapa yang berani mengatakan Muhammad wafat, nih, pedang aneh akan terbang ke leher orang tadi. Dia nggak terima dengar kabar Rasulullah wafat, dia nggak terima. Masih dengar kabar doang. Karena saat itu Umar sedang berada di luar kota Mekah. Umar belum berada di rumah Rasulullah. Yang sudah berada di rumah Rasulullah itu Abu Bakar sama anaknya Fatimah. Maka ketika Umar mendengarkan berita ini, Umar sambil jalan ke rumah Rasulullah sambil bilang ke orang-orang, yang berani bilang Muhammad wafat hari ini, saya tebas kepalanya. Yang berani mengatakan Rasulullah sudah wafat hari ini, saya pastikan nyawanya hilang hari ini. Maka ketika Umar sampai di rumah Rasulullah, Umar mendapati orang-orang kaum muslimin sudah berkumpul. Umar masih belum terima. Umar masih nggak percaya. Umar masih berdiri tegak. Begitu Abu Bakar keluar dari rumah Rasulullah, Abu Bakar mengatakan, ya ma'syarul muslimin, wahai orang-orang muslim, barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, ingatlah Allah adalah Tuhan satu-satunya dan Allah tidak akan pernah mati. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, ingatlah Muhammad adalah hamba Allah dan Muhammad hari ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kata-kata Abu Bakar tadi, apa yang dilakukan Umar Bapak Ibu? Umar terjatuh seketika, lemas badannya dan jatuh pedang yang ada di tangannya sambil menangis. Seorang yang tidak pernah dikenal menangis, pada saat itu Umar menangis sejadi-jadinya. Umar bin Khattab menangis sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya. Kenapa? Begitu besarnya rasa cinta dia kepada baginda Rasulullah sehingga dia nggak percaya bahwasanya seorang Muhammad ini akan wafat. Sama juga halnya terjadi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu terakhir surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat dan wahyu terakhir yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, wahyu terakhir sudah turun. Artinya apa? Al-Quran sudah lengkap, Islam sudah sempurna, dan umat Islam sudah siap menjadi umat terbaik di muka bumi ini. Mendengar itu para sahabat senang, wah bahagia, wah mereka berbahagia. Islam sudah sempurna, Islam sudah berjaya, Al-Quran sudah sempurna, Al-Quran sudah berjaya. Tapi ada satu sahabat yang menangis di pojokan sendirian, nangisnya sesegukan. Kemudian ditanya sama sahabat yang lain, kenapa nangis? Sahabat ini menjawab, kok bisa kalian semuanya senang ketika Rasul menyampaikan wahyu terakhir? Loh, kenapa nggak senang? Kan artinya Islam sudah sempurna. Bukankah ketika wahyu sudah sempurna diturunkan,
maka Rasulullah sudah tidak akan lama lagi bersama kita. Dan tahu siapa sahabat itu Bapak Ibu? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi satu-satunya yang menangis ketika wahyu terakhir itu turun. Karena dia tahu ketika wahyu sudah turun dengan sempurna, artinya apa? Tugas Rasulullah sudah selesai. Maka ketika tugas sudah selesai, sudah waktunya laporan kepada yang memberikan tugas. Dan meletakkan jabatannya kepada orang atau kepada sang pemilik yang sudah memberikan amanah kepadanya. Makanya wajar saat itu Abu Bakar nangis sejadi-jadinya. Dek, halo. Mau makanan lagi? Benar. Benar, mau makanan lagi? Udah, abang kasih pertanyaan. Dua ya. Dua orang apa satu orang dapat dua? Satu orang dapat dua. Oke, boleh satu orang dapat dua. Pertanyaannya, siapa nama sahabat Rasulullah yang paling lemah lembut hatinya? Coba sini maju dulu. Masya Allah. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, anak soleh. Nih. Siapa namanya, Dek? Afkar. Siapa? Afkar. Masya Allah, Afkar. Afkar itu dalam bahasa Arab artinya anak yang cerdas. Ya, Afkar. Kelas berapa? 3A. Kelas 3A. Nama bapaknya siapa? Ada di sini bapaknya? Masya Allah. Pak, anaknya siapa nih, Pak? Masya Allah. Berbahagia ya, Pak, punya anak soleh, Pak. Jawabannya siapa, Dek? Jawabannya siapa? Abu Bakar. Benar? Masya Allah, benar. Abu Bakar. Tepuk tangan dulu dong untuk Afkar. Masya Allah. Kayaknya waktunya udah mau habis ya Bapak Ibu ya. Cukup ya sampai sini ya? Cukup? Ibu-ibu bilang, Pak cukup Pak? Bapaknya bilang cukup Bu. Cukup apa belum sih? Oh belum, saya kira cukup. Oke, saya sambung sedikit lagi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menutup apa yang sudah kita ceritakan tadi, Rasulullah itu manusia yang kita katakan tadi penuh dengan kesempurnaan. Maka ini ketika saya belajar dulu di Mesir, ada sebuah desa di provinsi Bani Suef, namanya di Mesir ada provinsi Bani Suef. Ada sebuah desa namanya desa Al-Busir atau desa Busair. Dari desa Busair ini lahirlah seorang ulama yang sangat amat terkenal, yang dulu hidupnya tidak begitu mengenal Rasulullah, yang dulu hidupnya dekat sekali dengan penguasa, dengan pejabat, dengan pemimpin. Beliau ini pintarnya luar biasa. Tapi ketika dulu beliau sebelum dekat dengan Rasulullah, beliau dekat dengan penguasa. Tidak masuk di barisan oposisi. Ya, dapat jatah menteri. Apa yang beliau lakukan? Orang ini bernama Imam Syarafuddin Abdullah, atau dikenal dengan Imam Al-Busiri. Imam Busir yang menuliskan Burdah. Nah, Imam Busiri ini nama aslinya Syarafuddin Abdullah, berasal dari kampung Busir, maka dinisbatkan menjadi Al-Busiri. Nah, kayak saya Amar, karena saya dari Medan, maka nisbatnya Amar Al-Maidani. Afkar tadi dari Pamulang, Afkar Al-Pamulangi. Masya Allah. Ya. Nah, Imam Busair ini Bapak Ibu atau Imam Busiri semasa hidupnya dekat banget sama penguasa. Ya persislah kayak pejabat kita sekarang kita lihat. Kalau ada penguasa yang misalnya melakukan apa, yang klarifikasi pejabatnya. Imam Busiri gitu.
membuat syair tentang pejabat, tentang penguasa, tentang pemerintah, mengagung-agungkan pemerintah sehingga semua orang tahu bagaimana kebaikan pemerintah. Itu yang dilakukan beliau bertahun-tahun, sampai tiba saatnya beliau mendapati sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Ternyata pemerintah yang ada di Mesir saat itu tidak begitu pro dengan rakyatnya. Sehingga apa yang beliau lakukan? Beliau menyatakan untuk keluar dari pemerintahan dan kembali ke kampungnya untuk menjadi orang biasa lagi. Maka ketika beliau menjadi orang biasa, keluar dari pemerintahan, jadi sipil biasa, beliau di situ baru mulai mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak menulis kasidah, beliau banyak menulis syair, beliau banyak menuliskan burdah. Burdahnya yang paling terkenal itu Bapak Ibu, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan, sampai seterusnya. Itu burdahnya Imam Busiri. Itu beliau tuliskan. Lantas ketika seiring berjalannya waktu, beliau semakin tua, Imam Busiri terkena penyakit Bapak Ibu. Organ-organ tubuhnya tidak bekerja dengan baik. Sebagian ulama mengatakan beliau ini stroke, lumpuh. Sebagian ulama berpendapat beliau ini buta. Sehingga ketika beliau menuliskan burdah, terhenti burdahnya karena beliau tidak bisa melihat lagi. Maka ketika beliau menuliskan burdah yang begitu panjang, beliau tertidur. Di dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya Rasulullah membawa sebuah sorban. Sorban ini yang dinamakan burdah. Nah, burdah inilah kenapa asal masalah Imam Busiri menamakan kasidahnya ini burdah, karena beliau mendapati di dalam mimpinya Rasulullah memberikan sebuah burdah kepada beliau dan mengalungkannya di tubuh beliau. Sembari berkata Rasulullah, "Wahai Busiri, lanjutkan burdahmu dan kasidahmu sampai selesai." Maka ketika Imam Busiri terbangun dari tidurnya, Imam Busiri mendapati penyakitnya sudah sembuh total. Ada yang mengatakan ketika beliau terkena penyakit buta, beliau bisa melihat. Dan ada yang mengatakan ketika beliau terkena stroke, beliau bisa bergerak kembali seperti semula. Maka disitulah beliau menuliskan burdah yang kita kenal dengan sampai sekarang, burdah yang kita sebutkan tadi. Maka daripada itu, banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya kita di hari akhir nanti mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah SAW. Jam 10. Masya Allah. Pak, Bu, iya. Kaget ya tadi ada orang pakai kayak gini ya. Ini orang mana nyasar nih gitu. Ya sebenarnya yang saya pakai ini bukan baju Mesir. Ini baju. Ada yang tahu baju dari mana Bu? Masya Allah, baju Tanah Abang kata ibu-ibunya. Saya capek-capek jauh-jauh belinya ke sana dibilang Tanah Abang, Pak. Tega ibu ya sama saya ya. Kata ibunya, iya persis banget sama baju Tanah Abang soalnya. Jadi Bapak Ibu, ini baju nasional dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini baju nasional dari negara Uni Emirat Arab. Ya, yang ibu kotanya berada di Abu Dhabi. Mereka tuh kalau pakai sorban itu warna putih. Kalau orang Saudi yang warna merah. Nah, itu bedanya. Jadi jangan semua yang begini tuh orang Arab, bukan. Ya memang Arab tapi negaranya beda. Kalau yang merah orang Arab Saudi. Kalau yang putih begini orang Uni Emirat Arab. Ada yang putih, tapi nggak ada yang ini kan nggak ada ekornya nih. Kalau yang ada ekornya orang Qatar. Nah, iya beda-beda. Kok tahu? Ya saya dulu tinggal di Arab 7 tahun, saya tahu. Ya jadi kalau Bapak Ibu nanti suatu hari yang udah pernah umroh pasti tahu ya Bapak Ibu ya. Orang Arab tuh suka banget sama gamis. Ya kan? Bahkan anak mudanya ini nongkrong di mall itu pakai gamis. Orang Indonesia ada nggak nongkrong di mall pakai batik? Nggak ada ya? Nggak ada.
Ya, orang Arab itu dari dulu diajarkan sama budayanya bangga dengan warisan budayanya. Sehingga kita jarang sekali lihat orang Arab tuh pakai celana, pakai jeans, jarang. Mereka pakai gamis. Karena itu sebuah kebanggaan untuk mereka. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bangga menggunakan identitas diri sendiri. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga perjumpaan kita hari ini, kenapa Bu? Ibunya kayaknya masih pengen ini lanjut lagi ya. Kalau masih mau pengen lanjut Bu, simpan nomor WA saya Bu. Ibunya malu. Pak boleh nggak Pak? Ibunya nyimpan nomor WA saya. Bener. Terus saya dimarahin. Ya, insya Allah pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang Allah ridhoi. Pertemuan yang Allah berkahi, karena kita bertemunya di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam kita sekarang ini sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada beliau di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah sana. Dan mudah-mudahan kita pada hari ini yang hadir di tempat ini, yang memuliakan Rasulullah di tempat ini, kita bisa berkunjung ke makam yang paling mulia, ke Madinah Al-Munawwarah, ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyempurnakan ibadah haji atau umrah kita kelak. Amin ya rabbal alamin.